Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat datang di channelnya Teledars. Kali ini kalian udah kenal dong sama Kak Nabila yang di video sebelumnya. Udah nonton belum video yang tentang kenapa perempuan muslim itu harus menggunakan hijab. Nah, kali ini yang akan kita obrolin sama Kak Nabila adalah tentang seputar haid dan amalan-amalan apa aja yang bisa kita lakuin ketika kita sedang menstruasi. Jadi Kak, kalau boleh tahu Kakak kapan nih pertama kalinya dapet haid menstruasinya? Kalau kakak sih kelas 2 SMP ya kalau nggak salah itu pertama kali. Kalau Gina kapan? SMP juga. Nah, Dan SMP juga ya? iya. Banyak sih ya sekarang. Kalau sekarang ya udah sepupu kakak itu SD juga udah dapat gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum dapat, udah jangan bersedih gitu ya. Jangan kok belum dapat sih gitu kan. Tapi bakal dapat kalau suatu hari nanti. Iya, benar-benar. Nah, mungkin kalau belum usianya sudah menginjak 18, mungkin bisa periksa ke dokter atau yang lain gitu. Setiap perempuan gitu ya, selalu ada haid atau biasanya yang kita sebut datang bulan. Nah ini biasanya waktunya itu paling maksimal itu 15 hari. Nah, maksimal 15 hari. Nah, gini, pernah nggak sih dengar kalau udah ada yang 15 hari tapi masih belum selesai. Kalau masih belum selesai dalam 15 hari itu namanya istihadah. Nah, kita boleh nggak sih kita sholat kalau sudah 15 hari lewat ya. Nah, ini kalau darah istihadah ini kita diperbolehkan untuk sholat. Nah, bisa jadi ini kayak sejenis penyakit ya takutnya gitu ya. Nah, bisa kita sholat. Apakah harus gimana sih caranya gitu ya? Apakah harus mandi bersih dulu atau gimana? Nah, kita seperti biasa mandi bersih, kemudian kita berwudu, bersuci, kemudian kita sholat seperti biasa. Nah, ketika memang pas waktu sholat masih dia keluar juga ya. Nah, itu kita nggak perlu batalin sholat terus bersih-bersih lagi, itu enggak. Jadi kita tetap lanjutin sholat seperti biasa. Nah, kemudian setelah sholat baru dibersihkan lagi. Nah, gitu. Ada sih teman kakak yang sampai kayak 2 bulan gitu. Ingat ya, takutnya sejenis penyakit dan harus diperiksa ke dokter. Kalau kalian nanya ke kita tentang haid itu kayak gimana, apa aja penyakitnya, itu kayaknya bukan ranah kita untuk ngasih tahu hal itu. Jadi terus Kak nih ya, ada yang bertanya juga kalau misalkan lagi haid atau menstruasi itu boleh nggak sih kita datang ke masjid, masuk ke masjid gitu? Kan banyak yang kayak ngerasa, oh aku lagi haid, aku nggak boleh masuk masjid gitu. Atau banyak juga pendapat yang mengatakan kalau kita nggak boleh baca Al-Quran atau kita nggak boleh pegang Al-Quran atau gimana itu. Nah, kayak gimana tuh Kak? Bener nggak? Nah, terkait masuk ke masjid gitu ya. Jadi gini, ini tergantung banyak pendapat para ulama. Kemudian tinggal kita saja yang mau meyakini yang mana sih menurut kita itu sama gitu ya dengan keyakinan kita. Nah, misalnya ada pendapat ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian, nah kalau menurut kakak nih, kakak meyakini yang boleh masuk ke masjid, tetapi tidak boleh sampai mengotori masjid itu. Nah, kan itu rumah Allah ya, jadi kita harus bersih gitu kan. Tetapi kalau kita sedang menstruasi, kalau lewat masjid itu boleh ya, jangan sampai kayak nggak boleh lewat masjid gitu kan, sampai takut gitu. Kemudian kalau dia masuk ke dalam masjidnya, itu tadi kuncinya tidak boleh mengotori ya. Jangan sampai kita harus sadar gitu ya, jangan sampai mengotori lantai masjid. Kemudian yang kakak yakini gitu ya, ini kalau masuk dalam masjid, kalau memang kita tidak perlu amat gitu ya, misalnya memang tidak ada yang mau dikerjakan gitu di dalam masjid, kan itu kan tempat orang sholat gitu ya biasanya ya. Ya mending kita tidak masuk gitu ya, tidak datang ke masjid. Nah, kecuali kalau memang kita ada urusan, misalnya ada akad pernikahan gitu kan, misalnya ada kajian atau apa gitu kan dari sekolah misalnya atau dari kampus yang mengharuskan gitu ya kita ke masjid. Nah, kita harus kita boleh masuk, namun tetap tadi menjaga
kebersihan gitu ya, jangan sampai mengotori masjid. Nah itu. Kemudian kalau tentang tadi baca Quran ya. Nah baca Quran ini ada 3 ya pendapat gitu. Yang pertama para ulama itu bilang kita tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ada yang memperbolehkan tapi dalam kondisi yang tertentu, misalnya seperti kita belajar, kita mengajar misalnya kan. Nah kemudian yang ketiga itu membolehkan tetapi tidak boleh kita memegang mushaf aslinya. Nah seperti ini ya, kakak kasih contoh Quran yang boleh kita baca ya. Jadi di pinggirnya itu ada terjemahan arti dan suratnya gitu, ayat-ayatnya. Nah ini boleh kita pegang gitu. Nah kalau menurut kakak ya, kakak yang kakak yakini ini kakak mengambil yang boleh membaca Al-Quran. Kemudian kalau memang situasinya untuk kita belajar atau kita mengajar, kemudian misalnya gini ya, kalau para penghafal Al-Quran misalnya kan, para penghafal Al-Quran itu kalau dia tidak mengulang-ulang hafalannya dalam 1 minggu misalnya, itu bisa lupa ya semuanya gitu. Jadi harus bisa kita membaca juga, mengurang atau murojaah hafalan misalnya gitu, biar nggak lupa kalau kita sedang haid gitu. Terus kak, kalau misalkan kita juga bisa download itu kan MP3 apa sih, kayak di HP itu download Al-Quran atau Al-Quran ini Al-Quran digital. Nah itu boleh juga. Jadi kita bisa, kalau sekarang kan udah canggih ya, Al-Quran udah bisa dibawa kemana-mana dalam HP gitu kan. Nah boleh itu kita baca. Jadi udah tahu kan teman-teman, kita boleh masuk masjid, kita boleh baca Al-Quran yang tadi yang kakak tunjukin ke kita. Nah terus setelah itu ada yang kakak bilangin ya, lupa. Jadi gini teman-teman, jadi kalau teman-teman ini kita kasih kemudahan dan solusi yang terbaik gitu ya dari kita, apakah ketika haid apa saja yang boleh, apa saja yang tidak gitu. Nah kalau yang tidak boleh itu yang kita lakukan mutlak ya, ini itu sholat, kemudian puasa, dan kita tawaf gitu ketika kita berhaji, itu memang tidak diperbolehkan. Nah jadi ini terkait tawaf ini memang ada ceritanya dulu ya di zaman Rasulullah. Jadi Ibunda Aisyah itu dia sedang pergi haji bersama Rasulullah, kemudian dia itu datang haid nih, kemudian beliau menangis sekira beliau ya, sangka beliau gitu tidak bisa berhaji, tapi kata Rasulullah yang tidak boleh itu adalah tawafnya, tapi Rasulullah menganjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah dari sana berarti kita boleh gitu ya membaca Al-Quran gitu. Tapi ketika teman-teman merasa yang kita kasih nih ya itu nggak afdal deh kayaknya aku baca Quran gitu kan waktu haid, nggak afdal deh kayaknya masuk masjid. Nah kalau teman-teman ragu itu mending ditinggalkan. Tapi kalau teman-teman yakin itu bisa kita kerjakan gitu. Nah tapi pokoknya yang membawa pada keraguan-raguan itu mending ditinggalkan gitu. Terus itu sih kak, Islam itu kan juga nggak mempersulit kan ya, Islam juga mempermudah. Jadi ada, kalau kita opsi ini kita ngerasa berat, pasti ada opsi lain juga yang mempermudah itu sih. Nah terus kak, setelah itu amalan-amalan apa aja nih yang boleh kita lakuin ketika kita sedang haid gitu, selain kita nggak boleh sholat, nggak boleh berpuasa, nggak boleh tawaf gitu. Nih jadi kakak bawa ini nih, zikir. Ini namanya al-maksurat. Nah al-maksurat ini sama dengan zikir pagi petang. Nah jadi yang bisa kita lakuin walau kita nggak sholat gitu ya, tapi masih mau gitu berburu pahala gitu ya. Nah ini bisa kita lakuin nih, kayak membaca al-maksurat, zikir pagi dan petang. Nah keutamaannya itu kita bisa, kalau kita baca zikir pagi kita bisa dilindungi dari pagi sampai ke malam hari. Kemudian kalau kita bacanya sore gitu ya, sore. Nah jadi sore itu kita dilindungi dari sore tadi sampai ke paginya lagi. Nah ini luar biasa gitu ya. Ini sebenarnya nggak panjang-panjang banget gitu ya. Ini kalau kita boleh yang ada yang sampai 100 gitu ya, bacanya sampai 100 itu bisa kita baca 1 kali saja. Itu bisa, ini bisa menjadi apa ya,
amalan gitu ya, yang kalau kita lagi haid itu. Kemudian yang kedua kita bisa sedekah. Nah, sedekah ini memang sangat luar biasa. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita sedekah? Tentu kita janji Allah gitu ya, kita diberi keringanan, kemudahan menjalani hidup gitu. Kemudian diangkat beban-beban kita, kemudian akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kalau istighfar ini yang luar biasa, itu kalau kita istighfar dada kita itu dilapangkan. Nah, jadi amalan ini kalau istighfar gitu, kita Rasulullah pun 70 kali gitu ya istighfar setiap hari. Nah, kita yang nggak lagi ngapa-ngapain misalnya kan, apalagi sekarang cuma bisa rebahan-rebahan di rumah aja gitu kan. Nah, kita bisa tuh perbanyak istighfar. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa baca buku. Nah, baca buku ini kan ya tentu sudah sudah tahu lah ya apakah faedahnya gitu. Tentu untuk menambah ilmu, apalagi banyak orang bilang ini tuh jendela dunia gitu kan. Baca buku itu nggak harus misalnya nggak harus setiap, misalnya kalau maksa-maksa banget enggak. Kalau ya palingan kalau kita disukai terlebih dahulu kan pasti akan lebih nyambung ke dalam diri kita gitu kan. Apalagi kalau buku-bukunya itu ya bisa bermanfaat untuk kita terapkan pada kehidupan kita gitu. Dan ilmu gitu ya. Biasanya minimal gitu ya, setidaknya adalah 1 minggu itu sekali gitu. Kalau nggak harus gini kan, banyak ya sekarang ya di YouTube gitu kan, kajian-kajian para ustadz online misalnya kan, nggak harus datang secara offline gitu. Tapi gini sih, kalau menurut kakak itu lebih baik kita mencari ilmu dari sumbernya gitu, yang orang-orang yang memang paham gitu. Kemudian kalau memang sekarang memang kita lebih nyaman misalnya dari internet, dari YouTube, sekarang kan lebih lebih mudah ya, langsung dibuka saja langsung banyak gitu ya. Nah, itu bisa kita akses gitu kan, apalagi sekarang mudah. Kemudian kalau kurangnya itu di YouTube itu kita sulit untuk bertanya gitu, misalnya terbatas gitu ya, belum tentu dijawab. Nah, jadi ketika kita datang ke majelis ilmunya langsung itu lebih bisa untuk bertanya, lebih bisa luas lah. Oke, itu aja sih yang bisa kita bagi untuk teman-teman di sini yang udah nonton. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini juga ada opsi atau ada ilmu baru, kalian bisa tulis di komen gitu, biar kita juga tahu, sama-sama tahu kan, berbagi kebaikan itu lebih indah gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Oh iya, kalian juga bisa komen mau tanya tentang apa, dan kalian bisa request video apa yang pengen kalian. Ya, gitulah pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.